Oke ya. Untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan ya basic dari membuat sebuah aplikasi JavaFX ya. Kalau kemarin sudah ada yang menonton videonya tentang komponen-komponen di JavaFX ya, kurang lebih di sini adalah review singkatnya atau dasar-dasarnya seperti apa. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan struktur aplikasi JavaFX itu apa saja yang dimilikinya yang wajib. Lalu apa itu since grab? Kemudian bagaimana cara kita mendeklarasikan sebuah node? Lalu bagaimana cara kalian nanti mengimplementasikan dari since grab itu ke sintaks codingnya? Ya. Kalau di sini ini saya Bu, maaf Bu terlambat Bu, jaringan rumah saya Bu bermasalah. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya record, nanti saya share ya videonya. Silakan disimak dulu. Bentar. Oke, bisa kalian perhatikan di sini ya di tampilan saya ini. Ini adalah struktur dasar dari aplikasi JavaFX ya. Yang pertama itu ada stage istilahnya ya. Di dalam stage itu dia berisikan scene. Lalu di dalam scene itu nanti bisa kalian tambahkan node-node atau elemen yang ingin dimiliki oleh aplikasi kalian. Nah, sekarang kita ketahui dulu apa itu stage. Ya, ada yang tahu stage itu apa di JavaFX? Ada yang bisa jawab yang di sini? Yang di lab ataupun yang di rumah? Ya, Keisha? Merupakan tampilan. Oke ya, di sini saya tuliskan. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Oke. Stage itu dia adalah sebuah tampilan atau window atau frame pada aplikasi JavaFX ya. Nah, dia akan mengimport library javafx.stage.stage, S-nya besar. Ya. Berarti kalau kalian ingin membuat sebuah aplikasi JavaFX yang pertama kali harus ada stage, ya, deklarasi stage. Kemudian setelah kalian deklarasikan stage yang fungsinya nanti untuk menampilkan sebuah window, maka kalau tidak ada deklarasi scene ini, window kalian akan kosong, ya. Nah, maka setelahnya di dalam stage itu kalian wajib deklarasikan sebuah scene. Ada yang tahu definisi scene itu apa? Di JavaFX. Yang di rumah, ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, klik raise hand aja. Ini kameranya tolong diaktifkan ya yang di rumah. Selama kita video conference, kameranya diaktifkan. Halo, yang di rumah? Bentar, Bu. Oke. Ya, Adib udah aktif. Yang lainnya nih apa kabar ini? Oke ya, kembali lagi ke definisi scene sebelum kalian deklarasikan ke sintaks coding. Scene itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Scene itu apa?
Ya. Daripada habis pula waktu saya menunggu kalian menjawab scene itu apa. Ya, scene itu adalah tempat untuk pendeklarasian node atau objek-objek di Java FX ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, node itu apa di Java FX? Ada yang tahu? Objek, boleh. Karena di situ udah saya bikin objek. Contohnya apa? Ya, bisa layout. Button, Bu. Ya, benar. Bisa button. Label, Bu. Bisa label. Ya, text file. Image. Ya, audio. Nah, banyak lagi ya. Dan lain-lain. Nah, berarti nanti misalnya kalian ingin punya layoutnya jenisnya apa, itu dia merupakan sebuah node di Java FX. Begitu juga kalau kalian nanti punya button di aplikasinya, misalnya punya 3 buah button, ya berarti nanti kalian memiliki 3 buah node di dalam scene-nya. Ya, nah itu untuk definisi stage, scene, dan node. Kemudian ada istilah lagi, scenes graph. Ada yang tahu apa itu definisinya scenes graph? Ya? Siapa tadi yang jawab? Saya dengar suaranya. Scenes graph adalah gambar. Oke, ya di sini saya berikan aja, dia adalah hierarki dari node-node di dalam scene. Ya. Kan tadi fungsi scene itu tempat kita deklarasikan node atau objeknya. Node itu ya contohnya layout, banyak di sini contohnya. Lalu scenes graph itu nanti adalah alat bantu kalian untuk mengetahui hierarki dari node-node di dalam scene. Ya, kalau cerita hierarki berarti kan ada level atau posisi tertentu dari node, ya. Ya, level tertinggi biasa dikenal dengan root node, ya. Root node. Ingat lagi kemarin pelajaran struktur data tree. Ya, paling atas itu kan node-nya root. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau root node ini dia punya apa ini? Ada ya, kebunyi. Oke, tadi level tinggi di scenes graph ya, itu dikenal dengan root node. Kemudian dia punya istilahnya child node-nya ya. Node di bawah parent node. Ya, ingat kan ada parent node, ada child node. Itu untuk scenes graph ya. Scenes graph itu untuk menggambarkan hierarki dari node-node di dalam scene, di mana dia merupakan level atau posisi tertentu dari node. Level tertinggi di scenes graph itu dia disebut root node. Lalu ada istilah child node, merupakan node di bawah parent node. Ya, berarti nanti tergantung dari kebutuhan kalian untuk mendesain aplikasinya, berapa jumlah level dari scenes graph-nya. Ya,
Kalau dari beberapa contoh yang saya berikan itu kan kita baru sampai level 1, artinya dia cuma punya satu parent ataupun beberapa child node-nya. Ya, nah, itu untuk since grab. Lalu selanjutnya membuat atau deklarasi node. Oke, di sini cara untuk membuat atau deklarasi node, ya, sama dengan cara kalian menginstansiasi objek. Oke, masih ingat bentuk umum instansiasi objek diawali dengan apa? Nama objek, masa langsung nama objek? Instansiasi objek. Coba pandu saya apa? Dimulai dengan coba kalian cek di sana. Ada nggak di sintaks coding kalian itu dia mendeklarasikan sebuah objek atau node di JavaFX-nya? Oke. Nah, coba bentuk umumnya itu apa? Kan dia nggak dimulai dari nama, dia tidak dimulai dengan nama objek, dia dimulai dengan ya. Ini kalau nggak kelihatan nanti dikasih tahu ya, biar saya zoom ini. Oke, dimulai dengan apa juga yang di rumah nih kalau bisa nih? Nama node. Nama node. Kemarin di PBO kita mulai dengan nama node. Dengan nama kelas ya. Ya, jangan lupa nama kelas, lalu nama objeknya. Nah, ya, sama dengan new constructor. Constructor itu dia sebuah method, berarti dia punya kurung buka, kurung tutup, ya. Nah, begitu nanti kalau misalnya kalian mendeklarasikan sebuah objek atau node button, ya. Berarti ini bisa di bold. Nah, ini kan ya, saya kasihlah contohnya di sini. Misalnya kita ingin deklarasikan sebuah button, berarti nama kelasnya apa? Karena kita di sini JavaFX itu kan merupakan kumpulan dari library, ya, kumpulan dari library atau package-package yang sudah ada di dalam Java-nya sendiri. Ya, berarti kalau kalian ingin membuat node button, berarti kita tinggal panggil library button, ya. Di sini button. Terus misalnya nama objeknya misalnya btn sama dengan new button, ya. Kalau di sini kalau kalian tambahkan di NetBeans-nya, dia bakalan meminta import package button. Tapi jangan lupa yang diimport itu adalah JavaFX, jangan Java AWT. Kalau Java AWT program kalian bakalan error. Oke, sip, mantap. Oke ya. Kemudian itu untuk deklarasi node. Lalu begitu juga ya. Tadi kan saya bilang bahwa layout itu dia juga sebuah node ya. Berarti kalau kalian bikin layout, karena hari ini kan kalian mempraktekkan
layout ya. Berarti di sini contoh yang kedua misalnya. Jenis layout kita misalnya VBox. Ya. Misalnya nama objeknya misalnya VBox. Kan nggak mesti VBox kecil di sini ya. Atau layout. Dengan new VBox. Nah, ini yang paling penting nanti di dalam library button ataupun kelas button ataupun kelas VBox ataupun kelas apapun, di sini nanti kalian bisa memanggil metode-metode yang sudah dimilikinya. Ya, bisa kalian misalnya button titik set text, apa nama buttonnya, terus button berapa ukurannya, ya. Nah, di sini banyak metode-metode yang bisa kalian panggil dari kelas-kelas yang sudah diimport. Nih, ya. Kemudian selanjutnya untuk poin terakhir di sini, bagaimana implementasikan since grab ke coding. Tahapannya adalah kalian perhatikan lagi bentuk umum dari since grab tadi. Dia punya stage, di dalam stage ada scene, di dalam scene ini kumpulan node-node yang memiliki hierarki. Ya, misalnya di sini contoh saya ini, saya punya satu node hanya sebuah layout tipenya root, tipenya group. Nah, berarti di sini kita akan implementasikan tahapannya yang pertama yaitu deklarasikan node. Nah, apakah itu root node-nya atau child node sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua tadi karena node itu dia di dalam scene, berarti tahapan selanjutnya deklarasikanlah apa scene. Ya. Scene ini juga dia bisa disebut sebuah node. Untuk umumnya sama dengan contoh ini tadi. Kemudian yang ketiga, deklarasikan si stage. Ya. Oke? Nah, ini adalah tahapan dari kalian mengimplementasikan since grab ke syntax coding. Ya. Kalau bentuk since grab-nya seperti ini, lalu implementasi ke codingnya adalah tahapannya ini. Ada 3 tahapan. Oke, paham sampai di sini? Basic untuk kalian membuat sebuah aplikasi dasar dari JavaFX. Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Yang di sini? Yang di lab ada yang bertanya? Enggak. Oke, sekarang perhatikan dulu di modul 2, karena kan modul 2 itu ada latihan ya, bikin diketahui since grab-nya, terus kalian diminta implementasi ke coding. Ya? Ya enggak? Oke, sekarang kita coba dulu sama-sama di sini. Saya punya project nggak di sini ya? Udah ada project nggak ya di sini? Oke.
Apa nggak ada? Bentar. Oh, belum ada ya. Oke, saya bikin satu buah project. Ya, ini silakan kalian perhatikan dulu. Saya akan coba membahas latihan apa? Latihan 2 ya, latihan modul 2. WAD. Apa format itu kita? Projectnya? Kelas ya? Underscore WAD. Oh ya. Project WAD underscore SCP. Oke. Ini saya simpan di biar dia itu. Oke, kita coba latihan di modul 2 ya. Modul 2 kan belum kalian kerjakan latihannya ya. Oke. Oke, misalnya latihan 1 misalnya, 1A misalnya. Satu A oke ya. Nah, di sini instruksinya berdasarkan penjelasan yang sudah saya berikan tadi, kalian diminta untuk mengimplementasikan ke coding dari scene script yang diberikan ya. Scene script di sini punya 2 level. Kenapa dia 2 level? Karena root itu dimulai dari level 0. Ya. Hbox ini dia adalah level 1. 3 buah button ini dia adalah level 2-nya. Ya. Oke, berarti sekarang kita akan implementasikan dia ke sintaks coding. Ya, berarti di sini apa pertama kali yang harus kalian lakukan untuk membuat sebuah kelas JavaFX? Oke, extends ya. Ini bisa nggak besar? Oke, bisa. Oke, udah pas ini ukurannya biar kelihatan. Oke. Ya, berarti dia extends ya. Extend ke library atau package apa? Application. Oke, lalu tahapan selanjutnya ngapain lagi? Ya, deklarasi 2 buah metode ya. Satu PSVM, satu lagi PSVM itu dia berisi atau dia memanggil atau dia menjalankan argumennya. Lalu metode yang kedua, launch. Oke. Yang kedua, public void start. Oke. Kalau kalian ingat, di sini start ini parameternya dia adalah sebuah stage ya. Makanya stage itu sangat penting. Pada saat nanti dia dijalankan programnya, dia menampilkan sebuah window. Ya, untuk nama parameternya ini terserah. Karena kita ikutin aja di sintaks codingnya kan dia nama parameternya primary stage. Oke, kita ikutin aja. Oke. Kita import dulu biar dia nggak error. Ini kenapa masih error nih? Oh. Biarin aja. Oke, public void start. Berarti tadi yang diminta sama latihan, pertama kali tadi dari penjelasan saya dulu lah.
kita punya since grab, berarti apa dulu yang kita lakukan? Implementasi ke coding? Deklarasikan node-nya. Berarti kita ada berapa node ini? Dari since grab ini? 4. Yang lain? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya? Ya, grupnya ikut juga karena dia posisinya itu root node-nya. Ya, berarti kalian deklarasikanlah 5 buah node tadi. Yang pertama, group node. Dia nama objeknya adalah root. Ya. Sama dengan new group ya, panggil aja dia kelasnya. Kemudian objek yang kedua apalagi tadi? Box ya, itu layoutnya. Group node ini juga sebuah layout, tapi dia akan mengelompokkan layout-layout yang lain. Berarti di sini box ya. Box misalnya sini. Dengan new box. Oke, objek yang ketiga button ya. Button BTN1 sama dengan new button. Oke, copy paste saja daripada ngetik-ngetik. Ini kan cepat biar kita cepat ngodingnya. Oke. Ya, ini masih error karena dia minta import di metodenya JavaFX. Lalu ini JavaFX layoutnya. Ini JavaFX. Oke. Ini kenapa latihan A ini saya masih error nih. Mau metode start. Oh, S-nya kecil. Oke. 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 Nah, ini dari since grab kita tadi. Ya. Kalau seperti ini kan baru deklarasi aja nih, belum bisa ditampilkan. Ya kan? Nah, tahapan pada implementasi coding tadi, setelah deklarasi node-node-nya, lalu deklarasikan sebuah sin. Ya. Oke. Bacaannya sin. Enggak skene. Sin sama dengan new sin. Ya. Oke. Ini dia minta import. Oh, apa nih? Sin. Oh, dia punya parameter. Oke. Parameternya itu kalau nggak salah dia manggil root-nya. Ya, karena kita lihat dari ini tadi since grab-nya, root-nya, lalu dia punya ukuran kalau saya nggak salah ya. Misalnya bikin 500,400. Kalau dia mau warnanya biru, bikin biru. Tapi kalau nggak mau dibikin warna, default-nya ya seperti ini. Ya. Lalu setelah sin, deklarasikan stage. Nah, oke, deklarasi stage. Stage itu juga dia sebuah node. Ya. Stage, apa namanya? Atau nggak perlu kita, karena dia stage itu menjadi parameter ini tadi ya. Ya, dia perlu dipanggil aja, berarti primary. Primary stage titik. Siapain dia dulu, set dia dulu kan, di set title-nya apa. Nah, misalnya latihan 1. Nah, lalu ya string. String nggak ini? Cepat jawab iyanya ya. Primary stage, lalu dia setelah di set title-nya dia di
Panggil scene-nya ya, karena tadi scene ini objeknya kan di dalam stage kita ini tadi. Mana tadi? Ini ya, scene ini kan di dalam stage. Setelah dia dideklarasikan, dia dipanggil di dalam primary stage-nya. Berarti di sini set. Ini kan biar kalian cepat ngetiknya kan nggak perlu sampai habis ya. Set, scene. Ulangi lagi. Set, scene. Nah, enter. Nah, dia langsung membaca objeknya scene. Kan tadi nama kita sini scene. Kalau nggak mau bikin scene misalnya S, berarti sini ganti S. Oke. Lalu kita tampilkanlah dia. Dot show. Enter. Nah. Kalau seperti ini dia baru nampilin latihan 1 berupa window-nya ya. Coba kita jalanin aja. Objek-objek dari button sama layout-nya tadi belum ditampilkan. Ya, baru menampilkan window atau stage dengan namanya latihan 1. Nah, berarti di sini silahkan nanti kalian panggil sesuai dengan objek yang ingin kalian tampilkan. Ya, misalnya di sini. Perhatikan lagi di sini bahwa Hubbox itu kan dia child node dari group node-nya. Berarti di sini di group node apa nama objeknya? Root titik get children. Oke. Ya, karena kan dia ingin menyatakan bahwa Hubbox itu adalah anak dari si root, dari si grup tadi ya. Berarti sini get children, terus di sini add node. Node apa yang akan kita jadikan anak dari root tadi? Hubbox ya. Karena apa dia error? Karena kita deklarasikan dulu, dia baru bisa diketahui. Nah, yang mana kecil? Enggak, udah benar. Ya, saya ulangi lagi ya. Tadi kenapa ini error? Kenapa? Karena objek Hubbox ini dia kita kasih tahu untuk ditambahkan di dalam root node, baru dia dideklarasikan. Kan urutannya kita deklarasikan dulu, baru dia ditambahkan. Ya, makanya ini posisinya kita ganti, deklarasikan dia dulu, baru dia ditambahkan. Nah, itu caranya. Oke, lalu lihat lagi since graph-nya bahwa 3 button ini dia anak dari si Hubbox. Nah, berarti caranya sama seperti tadi. Enter lah ya, berarti Hubbox, apa nama objek kita ya? Titik get children. Titik add node. Ada pilihan, kalau add aja dia satu-satu. Kalau dia mau semua, add all yang mana ini? Nih. Beneran. Oke, yang kita tambahkan kan 3 button ini kan. Kondisinya sama, yang ini kita pindahin dulu ke atas. Biar dia tahu bahwa objek-objek itu dideklarasikan dulu, baru dia diinin. Ya, elemen kita apa? Berarti BTN 1, BTN 2, BTN 3. Ya. Oke, dah. Kira-kira nampil nggak nih? Kita coba aja. Nah, nampil ya. Button kita kan udah nampil 3 nih.
Ya, kalau kita ngikutin dari yang diminta soal, grup node, dia punya child node-nya Hbox. Hbox ini dia parent dari 3 button ini. Ya, nampil dia ya. Kalau seperti ini kan udah benar. Tinggal kita memperindahnya aja lagi. Bahwa BTN1 itu misalnya apa? BTN1 titik set text-nya misalnya button 1 misalnya. Ya. Dan 2 apa? Masuki itu kan ya. Nah. PTN 2. Dan 3 N 3. PS run file. Oke ya. Dah, nampil program kalian berdasarkan dari ini sense grab kita ini tadi. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini sense grab-nya, ini hasil dari codingnya. Ya. Dia punya 3 buah button dengan tipe layoutnya Hbox. Hbox itu kan dia objek-objeknya itu diletakkan dalam satu baris. Kalau VBox berarti dia akan banyak kolom, banyak baris. Kalau Hbox satu baris banyak kolom. Kalau VBox satu kolom banyak baris. Ya, ganti aja di sini kalau kalian mau VBox. Misalnya penasaran VBox. Nama objeknya tetap nggak masalah. Ya. OS. Ya, ini bedanya ya layoutnya antara ini apa tadi? Box. Yang ini? Box. Ya, ini tinggal merapikan aja lagi sesuai dengan kebutuhan. Apa nama buttonnya? Ini kan contoh sederhananya saja. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dari struktur dasar dari aplikasi JavaFX, lalu kita punya sense grab, lalu implementasikan sense grab itu ke pemrograman. Yang di rumah gimana nih? Ya, Bu. Ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Yang di sini ada yang ditanyakan? Yang di dalam lab? Oke. Sudah cukup jelas? Artinya, ya nanti kalau kalian membuat sebuah latihan, jangan semuanya di copy paste. Karena kalau saya lihat mahasiswa itu ada satu contoh di copy paste semuanya. Ya, seperti ini tadi aja, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, kalau di sini kan dia nggak ada set on action-nya. Dia belum ada aksinya nih. Dia cuma nampilkan aja. Ya, kalau kita klik kan dia nih belum apa-apa. Karena kan kalian belum belajar event handler-nya. Ya, nah, sampai di sini kalau kalian sudah berhasil mengimplementasikan sense grab ke coding, nah ini sudah benar, sudah bagus nih, sudah mantap. Oke ya. Oke, berarti sudah bisa lah ya, nanti saya instruksikan untuk melanjutkan. Karena latihan ini wajib kalian bikin, ya. Ini membuat sense grab-nya, dia berisi Hbox, lalu ada rectangle, ada kotak, ada teks, ada image view. Nah, di dalam Hbox itu nanti berisi lagi 3 buah button. Berarti ada berapa objek di sini nih? Atau ada berapa node ini yang latihan 2 ini? Hah? Ada berapa nih latihan 2 nih nanti kalian deklarasikan objeknya? Coba kalian hitung. Ini masih bisa ngitung enggak nih ya? Masih siang nih? 4, Bu. 6? 7, Bu. 7, Bu. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Oke. Kemudian nanti latihan selanjutnya di modul 2 itu kan ada 2 latihan. Ini juga diminta copy paste hello world yang pada modul 1. Lalu kalian
modifikasi sesuai dengan ini. Tampilannya ada 3 button. Nanti pada saat dia diklik, kalian klik nama saya, dia akan menampilkan di konsolnya nama kalian siapa. Lalu kalian klik prodi, dia menampilkan di konsol outputnya apa prodinya. Klik generasi, ini adalah kalian G berapa misalnya, G19 misalnya. Nah, nanti itu dimodifikasi. Nah, banyak latihannya, banyak di sini, banyak latihan untuk membuat aplikasi JavaFX. Oke, sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, untuk penjelasan saya itu silakan kalian pahami dan kalian ingat kembali, itu adalah dasar yang sangat diperlukan atau penting sekali dalam membuat aplikasi JavaFX-nya. Ya, nanti kemungkinan ada keluar soal kuis seperti itu ya. Kalian diminta untuk mendeklarasikan node ataupun mengimplementasikan dari scene script yang diberikan. Oke ya, untuk yang di rumah ataupun yang di sini. Ya, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya berarti. Ini percobaan 3, saya harapkan udah selesai semua ya. Ya, silakan. Yang layout 2 tuh belum lagi, Bu. Ya, yang percobaan 31 sampai 38 gimana nih? Layout Al 2 tuh belum lagi, Bu. Layoutnya kenapa? Kenapa yang di rumah layoutnya? Udah selesai kan? Dari jam 7 tadi seharusnya udah selesai percobaan 3.1 sampai 3.8 kalau dikerjakan. Yang dia minta gambar-gambar itu, Bu. Hah? Gimana Sri? Yang apa namanya tuh, Bu? Yang itu, Bu. Yang apa, Bu? Contoh layout Al 2 itu, Bu. Contoh layout all 2 latihan. Yang mana? All 2. Yang paling bawah, Bu. Iya, yang ada gambar-gambar itu, Bu. Gambarnya Ya kenapa? Ini latihan yang ini kan? Bukan percobaan kan? itu lakukan percobaan katanya, Bu. Ini kan latihan tulisannya nih. Ini yang nomor 2 tuh, Bu. Ini latihan juga. Kan masuk ke dalam latihan. Yang Yang saya minta itu kan percobaan, Bu. percobaan Iya, ini. iya. Nih. Hah. Oh, udah, Bu. Udah kan? Ya seharusnya udah lah nih 31 sama 32 nih. Udah, Bu. Udah, Bu. Waktunya panjang kan? Oh, untuk latihan kan belum saya instruksikan karena nanti ada image-image yang akan saya share. Ya, Sri kira itu tadi percobaan, Bu. Oh. Nggak apa-apa. Berarti Sri udah selesai? Belum, gambarnya kan nggak ada, Bu. Hah? Belum, Bu. belum. Gambar-gambarnya tuh nggak ada, Bu. Ini nggak ada gambar ini saya minta nih. Enggak, Bu. Yang apa namanya tuh yang Yang tadi, yang ada latihan gambar tadi. itu yang latihan Ya. ini. Kalau yang percobaannya udah siap, Bu. Kira itu tadi percobaan. Oh, ini. Ya. Oh, ya. Sebentar lagi saya share image-nya. Ya. Oke ya, untuk yang di sini juga instruksinya sama. Kalau udah selesai yang percobaan 3.1 sama 3.2, kan waktu kita masih ada nih 1 jam lagi. Kalian selesaikan dulu yang latihan modul 2. Ya. Nanti kalau belum selesai yang latihan 3, modul 3, nanti itu jadi PR ya. Oke? Ya, kalau percobaan kan udah selesai itu saya harapkan ya. Percobaan itu nanti seperti biasa yang kalian laporkan, laporan praktikumnya yang kalian kerjakan percobaannya. Latihannya itu nanti screenshot output programnya. Ya. Dibaca instruksi latihannya. Oke ya.
Oke. Untuk yang di rumah juga untuk sesi meetingnya bisa saya tutup hari ini ya. Karena untuk penjelasannya tadi sudah cukup jelas saya berikan ya. Silakan kalian pahami, kalian ingat-ingat kembali penjelasannya. Informasi selanjutnya silakan diupdate Google Classroom-nya ya. Oke? Ya, saya tutup ya untuk yang sesi Google Meet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live meeting ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, Bu. wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Oke. Oke, kita stop record.